wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, kamu mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, kamu mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membuat rangkaian listrik paralel, kamu mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat rangkaian listrik paralel, kamu mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Anak-anak, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu merah artinya berhenti, lampu kuning artinya hati-hati, dan lampu hijau artinya boleh jalan. Nah anak-anak, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Untuk mengetahuinya, mari kita baca teks eksplanasi berikut ini dengan teliti. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri dan terhubung kepada sumber energi.
Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau yang dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ayo anak-anak, baca kembali teks tersebut dengan teliti ya. Lalu, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Yang pertama, topik masalah. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Yang kedua, paragraf. Deret penjelas. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Paragraf yang keempat berisi kesimpulan dan pesan atau interpretasi atau pendapat pribadi dari penulis, yaitu tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Ayo anak-anak, tulis kembali apa yang telah Bu Guru sampaikan ya. Buatlah paragraf. Paragraf ini menjadi sebuah teks eksplanasi yang runtut dan jelas. Anak-anakku, perhatikan gambar di layar ya. Ini ada gambar Siti dan Dayu sedang praktek membuat lampu lalu lintas. Dayu, sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu saja Siti, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara kelompok. Anak-anak, sekarang ayo mengamati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Yo, ini ada apa ya? Ada 3 buah dudukan bola lampu. Selanjutnya, ada 3 buah bola lampu kecil. Selanjutnya, ada apa ya? Ada kabel. Selanjutnya, ada 3 buah saklar. Selanjutnya, ada 3 buah baterai. Ya, bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Ya, barang-barang yang dibutuhkan selanjutnya adalah kardus bekas sepatu, kemudian ada kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Baiklah, Bu Guru sebutkan lagi ya bahan-bahannya. Yang pertama, kardus bekas sepatu. Yang kedua, 3 buah bola lampu kecil. Yang ketiga, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt. Yang keempat, 3 buah saklar. Yang kelima, 3 buah dudukan bola lampu. Yang keenam, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter. Yang terakhir, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan berwarna merah, kuning, dan hijau. Karena
lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau ya anak-anak. Lalu, alat yang dibutuhkan adalah gunting dan isolasi plastik. Sedangkan langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Yang kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, buat sekat pembatas antara setiap lubang sehingga akan terdapat 2 sekat. Yang keempat, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Yang kelima, buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja dengan baik, lampu telah menyala. Yang ketujuh, posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempraktekkannya secara berkelompok ya, sehingga kalian semua akan bisa mempraktekkan secara langsung dan tidak bingung lagi dengan penjelasan di video ini. Setelah kamu mempraktekkan pembuatan lampu lalu lintas sederhana, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas yang telah kamu lakukan. Laporan itu berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan. Laporan kegiatan percobaan pembuatan lampu lalu lintas sederhana. Kalian bisa membuat tabel seperti pada layar berikut ya. Nama percobaan diisi dengan membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaan, kira-kira tujuan percobaannya apa ya? Yang pertama, mengetahui sebab lampu lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih mati atau rusak atau dicabut. Yang kedua, mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana, yaitu rangkaian paralel. Yang ketiga, tentu saja untuk melatih kreativitas, karena kamu menggunakan barang-barang bekas seperti kardus dan kertas yang transparan atau plastik untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Alat-alatnya telah Bu Guru sebutkan tadi ya. Kemudian, langkah kerjanya juga sudah disebutkan oleh Bu Guru tadi. Kalian tulis kembali pada tabel seperti di layar. Lalu kesimpulannya, kamu nanti setelah selesai mencoba, kalian akan mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak akan mempengaruhi rangkaian yang lain. Sehingga kamu akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Begitu ya anak-anak, selamat mencoba. Anak-anak, setelah mempelajari tentang rangkaian listrik, kamu harus bisa menuliskan hal yang sudah kamu ketahui. Misalnya, tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, manfaat listrik untuk menyalakan peralatan elektronik, kemudian tentang rangkaian listrik, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Lalu, hal yang ingin kalian ketahui, misalnya
Bagaimana cara merangkai listrik secara seri yang benar? Bagaimana cara merangkai listrik secara paralel yang benar? Dan tuliskan sebanyak-banyaknya hal yang ingin kamu ketahui. Lalu hal yang sudah diketahui itu, misalnya tadi ya telah Buku sebutkan rangkaian listrik berdasarkan susunannya, ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Tuliskan sebanyak-banyaknya apa yang sudah kamu ketahui tentang rangkaian listrik, hal yang ingin kamu ketahui, dan hal yang baru saja kamu pelajari hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.